Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran pemodelan basis data dan basis data, masih dengan saya Latifah Dianti. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan desain basis data menggunakan IR diagram ya, si kotak dan diamond ini. Nah, ini adalah bentuk konseptual. Nah, pada episode kali ini kita akan melakukan translasi atau mapping dari IR diagram konseptual menjadi relational skema atau relational model yang sifatnya adalah logical skemanya ya. Untuk buku referensi masih tetap sama, database sistem konsep dari Abraham Silberstadt, edisi 6 dan edisi 7. Baik, ini hal yang akan kita pelajari. Kita akan melakukan belajar bagaimana melakukan mapping dari IR model ke dalam relational, itu terkait bagaimana sebuah entity baik yang sifatnya regular atau yang weak, nanti ada rumusnya gitu ya, rumusnya, algoritmanya masing-masing. Lalu bagaimana dengan relasinya, jadi relasinya juga terkait dengan cardinality mappingnya, apakah one to many, atau many to many, itu ada algoritmanya masing-masing. Lalu terkait multi-value attribute, nah ini ada mapping tersendiri, dan n-array relationship. Nah, selanjutnya akan ada bagaimana melakukan extended ER modeling mapping. Jadi ini terkait dengan specialization, generalization, dan aggregation. Nah, ini juga ada algoritmanya masing-masing. Nah, relational model ini terkait dengan relasi. Relasi itu adalah tabel ya. Jadi kita gambarkan tabel di sini. Nah, ini adalah relational model kan seperti ini, ada tabel berkaitan dengan tabel yang lain. Sebuah tabel ini bisa merupakan sebuah entity, jadi sebuah entity, si kotak ini, dia akan menjadi tabel, sebuah tabel. Atau dia juga bisa berasal dari many to many relationship. Jadi ada relationship yang bentuknya adalah many to many, ini akan menjadi sebuah tabel juga. Oke, nah tabel ini kan ada row, ada column ya. Kolomnya ini terkait dengan atribut. Oke, sedangkan row-nya ini isinya ini terkait dengan instance-nya. Oke. Nah, lalu ini adalah hal penting juga. Jadi kata relation dalam relational database ini tidak sama ya dengan relationship pada IR modeling. Jadi si relation itu kalau di relational model adalah tabel, relasi gitu ya. Itu tidak sama dengan relationship. Di IR model relationship itu si diamond ini ya. Jadi ini tidak sama. Hati-hati. Baik, sekarang kita akan melakukan mapping terhadap entity dulu. Jadi yang pertama terkait entity. Nah, entity itu kan kita tahu ada dua bentuknya. Ada yang strong entity, ada yang weak entity. Kita tentang yang strong dulu. Strong ini berarti garisnya satu ya, seperti course ini. Dia akan menjadi sebuah entity ini akan menjadi sebuah tabel. Oke, jadi tabelnya namanya sesuai dengan nama entity-nya, itu adalah di sini course, berarti namanya adalah course. Dengan atributnya adalah semua atribut yang ada pada entity tersebut. Berarti ada course ID, ada title, dan ada credits. Oke, primary key-nya mengikuti entity tersebut. Ini kalau dia strong entity. Sedangkan kalau dia yang weak entity, ini weak entity seperti ini ya, berarti ada garisnya 2. Ini dia juga akan menjadi sebuah tabel. Nah, tapi ingat, dia kenapa disebut weak? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus ada primary key dari strong entity-nya. Jadi kita akan masukkan semua atribut dari entity-nya itu sendiri, berarti section itu ada section ID, semester, dan year, dan disertakan juga dengan primary key dari strong entity-nya, itu adalah course ID. Oke, jadi ini perbedaan antara strong entity dengan weak entity. Oke, nah sekarang PK-nya seperti apa? Ya PK-nya sama dengan PK dari weak entity. Primary key dari weak entity adalah diskriminator dari weak entity-nya, berarti ini ada section ID, semester, dan year ya, yang ada garis putus-putus ini, ditambah dengan primary key dari strong-nya, yaitulah course ID. Jadi, primary key untuk section adalah gabungan dari course ID, section ID, semester, dan year. Oke, jadi ini terkait strong entity dan weak entity. Nah, untuk sebuah entity, ini kan dia akan punya atribut-atribut. Atribut ini akan menjadi kolom ya. Nah, kalau atribut itu kan sifatnya ada yang simple,
ada yang sifatnya composite, ada yang sifatnya single value, ada yang sifatnya multi value. Oke, satu lagi adalah yang derive. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau untuk yang simple dan single, ini paling gampang ya, karena dia akan kita tuliskan langsung. Oke, jadi misalnya di sini adalah ID, lalu ada date of birth, ini kan single dan simple ya. Cuma satu nilainya single dan dia tidak didasarkan pada atribut lainnya. Jadi simple ya. Jadi dia langsung dituliskan. Berarti instruktur dia punya di dalamnya ada ID dan ada date of birth. Nah, lalu bagaimana yang sifatnya adalah composite? Nah, kalau composite ini seperti ini ya, name ini kan terdiri dari first name, middle name, dan last name. Lalu address itu terdiri dari street, city, state, dan zip. Lalu street itu dari street number, street name, sama apartemen number. Ini composite. Bagaimana? Nah, kalau composite ini kita akan menjadikan atribut baru lagi. Kolom baru. Gitu. Jadi, kita akan punya misalnya di sini contohnya kita akan punya atribut name, ini kan terdiri dari first name, last name, sama initial name, middle initial, maka kita akan punya tiga atribut, yaitu first name, middle name, sama last name. Nah, ini di depannya biasanya kita tuliskan nama bapaknya, atribut bapaknya. Berarti di sini name, underscore, first, underscore name. Lalu ada name, underscore, middle, underscore inisial. Ini juga name, underscore last, underscore name. Nah, tapi jika tidak menimbulkan ambigu, walaupun tanpa menggunakan parent-nya, maka ini bisa dihilangkan. Jadi cukup first name, middle initial, dan last name. Begitu juga dengan address. Di sini address terdiri dari street number dulu, yang ini ya, yang paling menjorok, berarti street number, ada street name, sama apartemen number. Lalu ada di sini ada city, ada state, dan zip. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan phone number dan age-nya? Nah, phone number ini sifatnya multi value dan age ini sifatnya derive. Nah, dia ada ketentuannya masing-masing. Pertama untuk multi value, jadi phone number. Kalau untuk multi value, ini dia akan membentuk tabel baru. Jadi kita akan membentuk tabel baru yang isinya adalah dirinya sendiri, berarti phone number, dan primary key dari entity. Primary key dari entity instruktur di sini adalah ID. Maka isinya adalah ID dan phone number. Kenapa sih harus dipisah? Karena kalau kita masih ingat dulu pelajaran tentang awal-awal terkait relation ya, ini misalnya ada ID, di sini ada nomor telepon gitu ya. Di sini ID-nya 001, misalnya nomornya dan 081 sama 0856. Nah, ini dia tidak dalam sebuah relasi, ini dia tidak boleh tidak atomik. Jadi nilainya harus atomik kan ya. Maka ini nggak boleh nih. Nilainya ada lebih dari 1, nggak atomik. Maka gimana biar dia menjadi atomik ya? Berarti kita pecah menjadi sebuah tabel baru yang isinya ada dirinya sendiri dan primary key dari entity-nya itu. Berarti ID dan phone number kalau di kasus yang ini ya. Seperti itu. Maka nanti dalam tabel ini, phone ini, itu isinya ada seperti ini. Misalnya ada orang dengan ID 22222, ini memiliki nomor 4567890 dan 1234567. Jadi ini akan ada 2 row untuk orang dengan ID 22222. Makanya ID saja nggak cukup jadi primary key dia ya, karena mungkin saja dia ada lebih dari 1, jadi nggak bakal unik. Ya, seperti itu. Itu multi value. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau yang si derive. Sebelumnya ada ini dulu. Ada kasus khusus nih. Jadi kasus khusus dari multi value. Misalnya saja kita akan punya sebuah entity namanya adalah time slot. Dia isinya ada atribut time slot ID, primary key, dan slot yang dia adalah multi value dan composite gitu ya. Nah, ini dia multi value-nya tapi yang kita jadikan ininya ya, bahan pemikirannya gitu. Nah, kalau multi value ini kan harusnya kita kalau di yang rumus tadi kita akan membuat dia menjadi tabel baru. Berarti nanti akan ada tabel 1 isinya time slot ID, satu lagi time slot isinya time slot ID dan slot macam-macam itu. Nah, ini kan sebenarnya yang pemborosan ya. Di sini kan nggak ada informasi yang khusus gitu. Semuanya bisa terekam cukup dengan satu tabel ini saja. Maka untuk kasus khusus ini, maka dia boleh multi value tapi tidak perlu dibuatkan tabel baru. Jadi cukup satu tabel, satu relasi baru yaitu adalah time slot yang isinya adalah time slot ID, day, start time, dan end time. Seperti itu. Ini adalah kasus khusus. Jadi dia multi value tapi tidak perlu dibuatkan menjadi tabel baru.
Nah, lalu yang tadi ya, yang ke-skip adalah derive attribute. Nah, derive attribute misalnya tadi adalah age gitu ya. Dia kan adalah hasil perhitungan dari atribut lainnya. Nah, kalau di relasional itu dia tidak perlu dituliskan. Oke, jadi dia tidak perlu dituliskan karena dia nanti akan direpresentasikan atau diimplementasikannya dalam bentuk view. Oke, kita balik lagi ya ke sini ya. Nah, ini age-nya itu tidak ditulis. Nah, sorry, nggak ada. Ini ya, nggak ada age di sini. Oke, sekian dulu terkait bagaimana mapping dari ER diagram ke relasional. Sampai ketemu di video selanjutnya.